Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di pembelajaran 6, tema 1, subtema 2 ya, tentang manusia dan lingkungan. Kita simak ya. Kegiatan pembelajaran pada kali ini menyebutkan macam-macam gerak, menemukan ide pokok, membuat karya berupa cover, dan membuat model sederhana. Kompetensi yang dikembangkan adalah tentunya sikap ya, seperti biasa, munculkan sikap percaya diri, peduli, tanggung jawab, dan disiplin. Pengetahuan berupa menentukan ide pokok bacaan dan menyebutkan macam-macam gerak otot manusia. Keterampilan yang diharapkan mampu membuat cover sesuai isi bacaan, menulis ide pokok masing-masing paragraf dalam bacaan. Pemetaan kompetensi dasar ada muatan bahasa Indonesia, SBDP, dan juga IPA. Lalu tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini, yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan macam-macam gerak otot dengan percaya diri. 2. Dengan membaca, siswa dapat menemukan ide pokok masing-masing paragraf dengan tanggung jawab. Ketiga, dengan menggambar, siswa dapat menggali informasi dari bacaan untuk dituangkan ke dalam bentuk gambar cerita dengan disiplin. Keempat, dengan menggambar, siswa dapat menyebutkan organ gerak manusia dengan peduli. Coba lihat, kenapa itu kakinya? Nah, Pak Anto dan Beni kaget. Tiba-tiba terdengar suara teriakan minta tolong. Mereka berdua pun segera mencari dan menghampiri sumber suara tersebut. Oh, ternyata kaki salah satu pekerja keseleo karena terpeleset saat melangkah keluar dari sawah. Dia nampak kesakitan sekali. Kenapa dengan Pak Bejo, Pak? Tanya Beni khawatir. Oh, kaki Pak Bejo keseleo, rasanya sakit sekali, jawab Anto. Apa itu keseleo, Pak? Tanya Beni penasaran. Nah, keseleo merupakan gangguan atau cedera yang terjadi pada otot. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya gerakan dadakan, kurang siap otot melakukan gerakan, juga karena adanya paksaan gerakan pada otot. Jelas Pak Anto? Nah, kalian bisa lanjut membaca tentang kegiatan Beni dan Pak Anto ya. Sekarang kita bisa mengamati ini. Ya, setelah mengetahui berbagai macam gerak otot, kini kita bisa melihat termasuk macam gerak otot yang manakah gerakan-gerakan pada gambar berikut. Nah, amati ya. Oke. Ini dia, macam-macam gerak otot. 1. Gerak meluruskan. Contohnya meluruskan lutut, siku, dan ruas jari. Yang kedua, gerak menekan ke bawah atau menurunkan. Yang ketiga, gerak memutar lengan sehingga telapak menelungkup. 4. Gerak menjauhkan. 5. Gerak yang memutar lengan sehingga tangan menengadah. 6. Gerak yang mendekatkan sumbu tubuh. Dan yang ketujuh, gerak yang membengkokkan. Contohnya membengkokkan siku, ruas jari, dan lutut. Nah, kamu amati gambar tadi, lalu tentukan gerak atau gerak otot yang mana. Lalu kamu diminta berkreasi ya. Nah, di buku tema kamu diminta menggunakan styrofoam. Inilah alatnya dan juga langkah kerjanya. Nah, ini gambar model contohnya ya. Lucu seperti robot. Oke. Nah, bagaimana kalau kamu tidak punya styrofoam? Nah, kamu juga berkreasi dengan media atau kegiatan lain dong.
Nah, ini adalah bagian dari produk yang berbeda atau diferensiasi karya ya. 3 dimensi dari Play-Doh atau lilin mainan. Kamu boleh tuh ya berkreasi. Banyak loh benda-benda ini kamu dapati. Yang kedua dari tanah liat. Kamu juga bisa buat berupa contoh otot ya dengan 3D. Nah, seperti model styrofoam, kamu tinggal ganti medianya. Kamu boleh juga gambar tentunya. Ya, silakan berkreasi. Banyak fungsi dari jaringan otot pada tubuh manusia, namun terkadang orang kurang memperhatikan cara menjaga kesehatan otot. Oleh karena itu, sering terjadi kram, nyeri, atau cedera otot yang cukup menyakitkan. Lalu, bagaimana cara menjaga kesehatan otot? Nah, ini. Yang pertama, hindari gerakan yang membebani kerja otot berlebihan. Hati-hati ya, kalau tidak kuat memanggul suatu benda, jangan dipaksa. Atau menarik, mendorong, hindari. Yang kedua, melakukan peregangan. Peregangan itu pemanasan atau warming up sebelum melakukan aktivitas yang sesungguhnya. 3. Melakukan latihan rutin. Nah, ini ya, olahraga rutin itu sangat bagus. Contoh jogging di area rumah atau di sekitar lingkungan, bersepeda, atau latihan kebugaran, dan lain-lain. 4. Memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Sedikitnya kita mengonsumsi 6 gelas air sehari. Ya, 8 gelas bagus. Jangan kurang dari 6 gelas ya. Yang kelima, mengonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Mau dong bagian ini. Dan yang keenam, meringankan nyeri otot. Jika kalian mendapati ada nyeri atau sakit, bisa gunakan krim khusus otot ya. Disesuaikan kalau ini ya. Nah, ini ada contoh tokoh binaragawan perkasa Indonesia. Aderai ya. Banyak prestasi dan ada kisah menarik ya dari sosok tokoh Aderai. Nah, Aderai adalah sosok pria perkasa yang sangat terkenal di Indonesia bahkan di dunia. Sebagai binaragawan Indonesia, banyak sudah prestasi yang diraihnya, baik di tingkat nasional maupun internasional. Saat ini Aderai telah pensiun sebagai atlet binaraga. Meskipun demikian, ia tetap aktif menjadi pembina dan membuka tempat kebugaran di beberapa daerah di Indonesia. Kamu bisa search tentang Aderai, kondisi terkini, cari tahu ya. Ya, cari tahu bagaimana kondisi saat ini Aderai, apakah masih atau tidak, kamu pasti tahu. Nah, ini bacaannya, ada beberapa paragraf di situ. Kamu tentukan dan temukan ide pokok tiap paragrafnya. Ya, sejak kecil, jadi ada histori singkat dari seorang Aderai. Dari kecil terus sampai dia memulai karir dan seterusnya. Nah, kemudian Aderai menjadi seorang yang berprestasi di multi event, baik tingkat nasional, Asia Tenggara, dan dunia. Nah, ini juga ada beberapa paragraf, kamu tentukan ide pokoknya ya. Nah, ini bagian dari hal penting yang perlu kita perhatikan. Seorang atlet binaraga memerlukan latihan yang rutin, terukur, dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar dalam membentuk otot-ototnya. Selain itu, mereka juga menjaga sekali pola makan, tentunya dengan pola makan yang sehat. Mereka sangat memperhatikan asupan makanannya, mulai dari gizi, komposisi, porsi, dan kebersihannya. Jadi, untuk menjadi seorang binaragawan tidak bisa dilakukan secara instan dengan hanya minum obat-obatan atau suplemen penambah massa otot saja. Apalagi sampai mengkonsumsi bahan-bahan berbahaya hanya sekedar ingin cepat mendapatkan otot yang besar. Nah, siapa yang mau jadi seorang binaragawan? Ayo, nggak apa-apa ya. Itu adalah pilihan. Nah, tantangan dan refleksi atau renungan. Tadi ya, kamu buat kreasi cover buku yang kreatif tentang Aderai misalnya, ya.
atau hewan peliharaan kamu atau lainnya. Dan yang kedua, tunjukkan sikap dan perilakumu yang menunjukkan bahwa kamu bersyukur atas karunia Tuhan berupa organ gerak, yakni tulang dan otot. Ada di buku tema kamu ya tentang format ini ya. Baik, sampai di sini pembelajaran 6 di subtema 2 tema 1. Tetap semangat dan siap jadi anak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.